Halo semua, perkenalkan nama saya Tabita Triana Florentina dengan NIM 2214-01041. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja algoritma uninformed dan informed search. Nah, sebelumnya saya akan mengenalkan dengan dua pendekatan utama dalam pencarian solusi untuk kecerdasan buatan sendiri, yaitu ada algoritma uninformed yang seperti saya bilang tadi, uninformed search dan informed search. Jadi apa sih keduanya ini dan apa fungsinya? Keduanya ini berfungsi sebagai teknik eksplorasi untuk menemukan solusi terbaik atau jalur optimal dari satu titik ke titik tujuan. Nah, dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja masing-masing dari algoritma dan perbedaan-perbedaan utamanya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dan ruang lingkupnya. Jadi untuk pencarian dalam kecerdasan buatan ini merupakan proses menemukan solusi atau jalur yang optimal seperti yang saya bilang dalam ruang pencarian. Jadi di mana ruang pencarian ini merupakan kumpulan semua kemungkinan atau jalur yang dapat diambil untuk mencapai suatu solusi. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Mengetahui algoritma pencarian ini dapat membantu kita dalam berbagai aplikasi AI seperti navigasi robot seperti Google Maps, perencanaan jalur, hingga permainan komputer. Lalu apa sih tujuan pembahasan kita pada kali ini? Pembahasan kita pada kali ini akan melihat perbedaan utama antara algoritma uninformed search dan informed search, serta bagaimana cara kerjanya masing-masing algoritma ini. Jadi dalam pemahaman dengan perbedaan algoritma yang akan kita pelajari, kita akan mengetahui algoritma mana yang dapat kita pilih untuk pemecahan masalah yang berbeda-beda. Maka dari itu kita akan masuk ke algoritma uninformed search. Oke, sekarang kita masuk ke uninformed search. Apa itu uninformed search? Jadi algoritma uninformed search ini tidak memiliki informasi tambahan tentang jarak atau estimasi lain untuk membantu menemukan tujuan yang lebih cepat. Nah, algoritma ini pada dasarnya hanya mengandalkan pengetahuan dasar tentang titik awal tujuan serta struktur dasar dari ruang pencarian. Lalu kita akan bahas mengenai apa sih karakteristik utama pada uninformed search. Pada dasarnya tidak ada untuk karakteristik utamanya tidak ada informasi tentang jarak atau petunjuk lain menuju solusi yang cepat atau yang pendek. Lalu algoritma ini hanya menggunakan operasi sederhana seperti memilih titik awal, tujuan, dan langkah-langkah eksplorasi. Lalu kita akan masuk apa sih sebenarnya contoh algoritma dari uninformed search sendiri. Pertama, ada breadth first search atau disingkat BFS. Jadi di sini algoritma ini mengeksplorasi setiap node berdasarkan level dari yang terdekat sampai yang kejauh. Selanjutnya ada depth first search. Algoritma ini menyusuri hingga jalur terdalam sebelum berpindah ke cabang lain. Lalu yang terakhir dari algoritma informed search itu contohnya ada uniform cross search atau kita singkat UCS, di mana algoritma ini memilih jalur dengan biaya terendah. Oke, kita akan masuk ke penjelasan lebih lanjut dan bagaimana cara kerja dimulai dari algoritma breadth first search atau BFS. Oke, kita akan singkat aja. Nah, cara kerja BFS ini pertama adalah mengeksplorasi node pada tingkat yang sama sebelum berpindah ke tingkat berikutnya, mulai dari node akar atau root node. Nah, dalam ruang pencariannya, BFS dapat menjelajahi semua node yang berada di sekitar node awal. Kemudian melangkah ke node-node pada lapisan berikutnya hingga menemukan tujuan. Lalu apa sih keuntungan menggunakan algoritma BFS ini? Nah, BFS ini menjamin solusi optimal jika semua langkah atau biaya antara node sama. Jadi karena BFS ini pada dasarnya menemukan solusi terdekat. Lalu kekurangannya apa? Kekurangan terbesar dari BFS ini adalah
penggunaan memori yang sangat-sangat besar, terutama pada ruang pencarian yang luas atau node yang bertingkat banyak. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih contoh implementasi dari BFS ini. BFS ini cocok untuk labirin atau pencarian jalur dalam graf yang memiliki tingkat yang berbeda-beda dan membutuhkan pencarian di semua arah. Oke, setelah kita membahas BFS, kita selanjutnya akan membahas mengenai algoritma depth first search atau dapat kita singkat sebagai DFS. Nah, kita akan masuk mulai dari cara kerjanya. Bagaimana sih cara kerja dari DFS ini? DFS ini pada dasarnya akan melakukan eksplorasi sepanjang jalur yang dipilih hingga mencapai titik terdalam atau dead end sebelum melakukan backtracking untuk memeriksa cabang lain. Lalu setelah mengetahui cara kerjanya, apa kira-kira keuntungan dari menggunakan algoritma depth first search ini? Nah, DFS sendiri memiliki efisiensi memori yang lebih baik, jauh lebih baik dibanding BFS karena hanya dapat menyimpan satu jalur aktif, bukan seluruh tingkat. DFS ini dapat mencapai tujuan yang lebih cepat jika jalur ke tujuan ini pendek. Lalu setelah membahas keuntungannya, kita akan bahas kekurangan dari algoritma DFS. DFS ini tidak menjamin solusi yang optimal, terutama pada graf yang memiliki banyak jalur dan banyak arah. DFS ini bisa terus menyusuri jalur tanpa solusi jika berada dalam ruang pencarian yang tidak terbatas. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh implementasi dari DFS. DFS ini digunakan pada labirin yang kecil atau untuk eksplorasi awal di ruang yang luas dan yang tidak memiliki informasi tambahan tentang posisi tujuan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai algoritma Uniform Cost Search atau UCS. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, UCS ini mengeksplorasi ruang pencarian dengan mengutamakan jalur dengan biaya terendah menuju node tujuan. Algoritma ini memulai tujuan node dari awal, memilih node dengan biaya kumulatif yang paling rendah, dan memperluas jalur tersebut hingga mencapai node tujuan. Lalu apa sih keuntungan dari UCS sendiri? UCS ini memberikan jaminan bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi yang paling optimal dalam hal biaya. Nah, kekurangannya sendiri, UCS ini membutuhkan waktu dan memori yang sangat-sangat besar, terutama ketika ada banyak jalur dengan biaya rendah yang perlu diperiksa. Lalu kita akan masuk ke contoh implementasinya. Contoh implementasi sendiri ini dari algoritma UCS ini digunakan dalam pemetaan biaya yang minimum atau navigasi jarak, seperti dalam pemrograman jalur terpendek dalam graf berbobot. Oke, sekarang kita akan masuk kepada algoritma informed search. Nah, untuk algoritma informed search sendiri menggunakan informasi tambahan yang disebut nilai heuristik, yaitu estimasi atau perkiraan jarak dari node saat ini ke tujuannya. Lalu, untuk karakteristik utamanya, dengan menggunakan heuristik, algoritma informed search dapat lebih cepat mencapai solusi yang diinginkan dan menghindari eksplorasi yang tidak perlu. Algoritma ini lebih efisien karena mengarahkan pencarian lebih dekat ke tujuan. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh algoritmanya. Yaitu pertama ada greedy best first search. Itu adalah memilih node berdasarkan perkiraan jarak yang paling cepat atau yang paling dekat. Lalu ada A-star search yang menggabungkan biaya aktual dan perkiraan biaya menuju tujuan. Oke, sekarang kita akan masuk kepada contoh yang pertama yaitu greedy best first search. Nah, untuk cara kerjanya adalah algoritma ini memilih node yang memiliki nilai heuristik terendah atau perkiraan terdekat ke tujuan. Lalu keuntungannya adalah untuk greedy best first search dapat sangat cepat mendekati tujuan karena selalu memilih node yang tampaknya lebih dekat.
Nah, untuk kekurangannya, dia tidak menjamin solusi yang optimal karena hanya mengandalkan nilai heuristik dan tidak dapat memperhitungkan jalur dengan biaya total terendah. Lalu apa sih kira-kira contoh implementasinya? Untuk contoh implementasi dari Greedy Best First Search, yaitu cocok untuk aplikasi yang memerlukan perkiraan jarak, seperti pathfinding dalam lingkungan yang kompleks namun terbatas. Oke, sekarang kita akan masuk ke algoritma A-star search. Nah, bagaimana kira-kira cara kerja algoritma A-star? Algoritma ini mengombinasikan dua faktor dalam setiap pemilihan node, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan atau dalam rumusnya GN dan perkiraan biaya tujuan atau HN. Nah, rumus A-star ini adalah Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana algoritma dapat memilih node dengan nilai Fn terendah. Lalu apa sih kira-kira keuntungan dengan menggunakan algoritma A-star ini? Pertama, keuntungannya dapat menggunakan nilai Gn dan Hn, algoritma A-star dapat menjamin solusi yang optimal jika heuristiknya admissible atau tidak melebihi biaya sebenarnya ke tujuan. Lalu untuk kekurangannya sendiri, dengan penggunaan waktu dan memori, algoritma A-star bisa tinggi karena mempertahankan sejumlah node terbuka sehingga mencapai solusi. Lalu contoh implementasinya adalah algoritma A-star ini dapat digunakan dalam navigasi robot, perencanaan jalur di game, dan pemetaan rute transportasi. Oke, setelah membahas mengenai cara kerja algoritma tersebut, kita akan membandingkan algoritma uninformed dan informed search. Ada beberapa faktor dari perbandingan uninformed search dan informed search, yaitu yang pertama informasi. Untuk informasi, uninformed search tidak memiliki informasi tambahan, sedangkan informed search menggunakan nilai heuristik. Lalu untuk faktor optimalitas, algoritma uninformed search seperti BFS dan UCS dapat optimal dalam kondisi tertentu, sedangkan A-star dapat lebih sering optimal. Nah, untuk efisiensinya ini, informed search lebih efisien dikarenakan nilai heuristiknya dapat membantu mengarahkan pencarian. Nah, untuk memori dan waktunya lebih terkendali pada uninformed search. Untuk graf yang kecil, pada graf yang besar, informed search terutama algoritma A-star bisa lebih efektif. Oke, untuk contoh kasus penggunaannya, yang pertama kita bahas uninformed search. Untuk uninformed search sendiri dapat digunakan ketika informasi yang tersedia terbatas, seperti pada labirin atau permainan papan tanpa peta jarak. Lalu untuk informed search, idealnya untuk masalah dengan peta atau perkiraan seperti navigasi GPS yang mempertimbangkan estimasi waktu sampai. Oke, kita akan membahas kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama, kapan sih kira-kira menggunakan algoritma uninformed search? Yang pertama, untuk kondisi tanpa informasi tambahan. Algoritma uninformed search ini paling cocok digunakan ketika kita hanya memiliki informasi dasar mengenai lokasi awal dan tujuan tanpa petunjuk tambahan. Dalam situasi ini, ruang pencarian seringkali tidak dapat memiliki nilai heuristik yang dapat diandalkan untuk membantu menemukan solusi yang lebih cepat atau yang lebih optimal. Lalu selanjutnya, masalah dengan ruang pencarian terbatas. Nah, karena pada dasarnya uninformed search ini seperti DFS dan BFS itu bisa memakan banyak memori atau waktu. Jika ruang pencariannya luas, algoritma ini sangat efektif dan lebih efektif pada ruang pencarian yang terbatas atau terstruktur. Contohnya, pada penyelesaian teka-teki yang memiliki ruang solusi terbatas. Algoritma uninformed ini dapat menyelesaikan masalah tanpa memerlukan perkiraan jarak atau evaluasi nilai tambahan.
Lalu untuk kasus-kasus eksplorasi awal, dalam beberapa kasus, uninformed search dapat digunakan sebagai pendekatan awal untuk memetakan ruang pencarian atau menemukan solusi sementara yang nantinya dapat dioptimalkan menggunakan pendekatan lain. Contohnya, dalam sistem penyelesaian masalah kompleks, DFS dapat digunakan untuk menelusuri semua kemungkinan sebelum memilih jalur terbaik. Lalu, kita akan bahas kapan menggunakan algoritma informed search. Pertama, ada ketersediaan informasi estimasi atau heuristik. Karena algoritma informed search ini sangat efektif saat ada informasi estimasi yang berguna seperti perkiraan jarak ke tujuan atau nilai heuristik yang dapat dipercaya, algoritma A-star dan greedy best first search dapat memanfaatkan nilai ini untuk mengarahkan pencarian yang membuatnya lebih cepat dan efisien pada banyak situasi. Lalu, untuk masalah yang kompleks dan banyak solusi yang potensial. Nah, dalam kasus masalah yang kompleks, terutama yang memiliki banyak solusi potensial atau jalan buntu, algoritma informed search ini dapat menghemat waktu dengan mengevaluasi jalur-jalur yang mungkin menuju solusi. Contohnya, dalam pathfinding pada peta kota atau game, algoritma A-star dapat menemukan jalur yang lebih dekat secara optimal. Selanjutnya, ketika efisiensi waktu yang sangat penting. Informed search ini umumnya mengurangi jumlah langkah yang diperlukan, sehingga mengurangi waktu pencarian. Dalam situasi di mana waktu itu sangat penting, seperti pada navigasi atau pengambilan keputusan cepat dalam game, algoritma informed search dapat memberikan respons yang lebih cepat dengan memilih jalur yang menjanjikan terlebih dahulu. Nah, kesimpulan utamanya adalah pertama, perbandingan efektivitas kedua algoritma. Kita akan bahas perbandingan dulu ya. Pada dasarnya, uninformed search dan informed search ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang unik. Dan pada pilihan algoritma tergantung pada situasi yang spesifik. Untuk uninformed search ini sangat berguna dalam situasi yang lebih sederhana atau yang terbatas, di mana eksplorasi mendalam atau menyeluruh sangat dibutuhkan. Sebaliknya, informed search lebih tepat untuk ruang pencarian kompleks atau yang membutuhkan solusi cepat, bahkan berkat kemampuan algoritma ini untuk memanfaatkan informasi heuristik. Selanjutnya, pertimbangan untuk memilih algoritma yang tepat. Nah, saat memilih antara uninformed search dan informed search, perlu dipertimbangkan faktor seperti ukuran ruang pencarian, ketersediaan informasi tambahan, dan apakah optimalitas atau kecepatan itu lebih penting. Dalam penerapan kecerdasan buatan yang efisien, kombinasi strategi ini seringkali digunakan untuk mencapai solusi optimal dalam waktu yang lebih singkat dan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, pentingnya penggunaan heuristik yang tepat dalam informed search. Pada algoritma informed search, kualitas nilai heuristik sangat mempengaruhi nilai pencarian. Heuristik yang akurat dapat memastikan hasil yang optimal, terutama dalam algoritma A-star yang dimana fungsi heuristik yang tepat memungkinkan algoritma ini bekerja lebih cepat dan efisien. Dalam aplikasi yang nyata seperti pemetaan jalur dalam robotika atau navigasi, dapat memastikan nilai heuristik yang benar dan sangat penting untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, dengan memahami cara kerja dan perbedaan utama antara kedua jenis algoritma ini, saya harap kita dapat memiliki pendekatan yang sesuai untuk berbagai aplikasi dalam kecerdasan buatan, dari perencanaan jalur, pencarian solusi dalam permainan, hingga navigasi robotik. Baik, begitu saja mengenai penjelasan tentang cara kerja algoritma informed search dan uninformed search. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf atas ada salah kata yang saya perbuat. Terima kasih.